Apa tanda tobat kita diterima, Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuha. Haji mabrur itu tak bisa dinilai dari fisik bentuk tubuh. Memang bapak tuh kemarin balik haji nampaknya mabrur tuh Pak Ustadz. Kenapa mabrur? Mukanya itu gemuk putih. Rupanya waktu di Makkah tak pernah keluar hotel, tidur aja. Tak bisa dinilai, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda haji mabrur? Apa tanda taubat nasuha? Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Tandanya adalah ada perubahan. Sebelum bulan puasa mau ngamuk-ngamuk aja, mau ngamuk. Setelah bulan puasa orangnya tenang. Pas ditanya, kenapa Bapak itu tenang? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke sembuh sehat, amin. Ada perubahan. Sebelumnya asal lewat kota 2000, asal lewat kota 2000. Setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun lewat kota 2500. Sebelumnya tak mau aja ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kelepak balak 6. Tapi setelah bulan suci Ramadan, belum lagi azan, hari Jumat jam 11 sudah terduduk. Terduduk. Pas ditanya, kenapa kau datang? Salah nengok jam. Sebelumnya jilbabnya itu tak peduli sama jilbab, asal mau pergi undangan. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Tapi setelah dia Ramadan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah Ramadan kemarin 5 yang berubah Pak Ustadz. Apa itu? Berat badan berubah, kolesterol berubah, diabetes berubah. Bukan itu. Yang berubah adalah menuju lebih baik dan lebih soleh, bukan soman. Apanya jemaah? Jadi gara-gara aja orang disuruh puasa. Bagaimana kita bisa memahami hakikat Ramadan yang ada dalam diri kita ini Pak Ustadz? Muncul rasa takut kepada Allah saat ingin melakukan perbuatan dosa, saat tidak ada satu manusia pun melihat, saat tidak ada satu pun seorang ulama tasawuf sayang muridnya 40 orang, tapi murid yang satu ini disayang, murid yang lain cemburu. Apalah tuan guru ini sayang cuman sama dia. Rupanya guru ini tahu muridnya ini kena penyakit dalam hati. Oh, besok diambilnya burung. Kasih burung semua satu-satu. Kalian murid-muridku yang 40 pergi kalian ke hutan, ke gunung, ke gua, ke laut. Cari di mana tempat kalian tak ada ditengok orang, potong burung ini. Dibawanya, tak lama semua membawa burung, leher sudah putus semua. Ini guru. Murid yang disayang datang membawa, masih hidup. Kenapa tak kau potong? Aku pergi ke gunung, aku pergi ke laut, aku pergi ke danau, aku pergi ke gua, aku pergi ke pokok kayu. Aku tidak pernah merasa sendiri. Aku selalu diperhatikan Allah. Itulah hakikat puasa. Muraqabatullah, musyahadah, mempersaksikan persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu melekat ke dalam hati kita nanti insyaallah. Makanya tiap bulan paling tidak ada puasa 3 hari, Ayyamul Bait 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari upil tuh Pak Ustaz. Saya sanggup 8 hari. Mantap. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari kecil tuh Pak Ustaz. Saya sanggup puasa Nabi Daud. Mantap. 15 hari. Kalau 15 hari kecil tuh Pak Ustaz, saya sanggup puasa 30 hari. Tengok dulu. Kalau ada anak bini tak boleh. Kenapa? Karena kalau kau puasa 30 hari tak berselera kau nengok bini kau tuh lagi. Tapi menengok bini orang berselera. Tapi kalau istrinya tak ada sebatang kara dia sanggup, boleh. Suami sudah meninggal, anak tak ada, maka perempuan boleh. Aisyah istri Nabi setelah Nabi meninggal, dia puasa dahar setiap hari sampai meninggal. Saya ketemu bapak-bapak di Kudus. Pas makan di rumah dia, Ustaz Somad silakan makan. Bapak enggak makan. Aku saiki poso Pak Ustaz. Us pirang-pirang dino. Sudah 2 Pak Ustaz. 2 tahun, 20 tahun sudah puasa tiap hari. Badannya sehat walafiat, rezekinya berlimpah. Siapa yang mau coba? Cobalah nanti setelah bulan Syawal. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Udah jelas itu dah. Konon katanya selama Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa terkadang ada saja bisikan-bisikan setan untuk berbuat maksiat? Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Maknanya 3. Berapa maknanya? 3. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, setan dibelenggu supaya manusia sadar kalau ada yang nakal, yang jahat, berarti itu bukan kejahatan setan, memang manusianya jahat. Sekarang semua salah setan. Suami nggak sholat, salah setan.
Suami selingkuh salah setan. Kata setan, aku udah lama nggak nggoda dia, aku udah pensiun, kata setan. Malah dia lebih setan dari aku kan. Sesama setan dilarang saling menggoda. Aku aja tergoda sama dia, kata setan. Jadi makna yang pertama, manusia itu sadar bahwa di Ramadan ini yang berbuat salah itu adalah dirinya sendiri. Makna yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, katanya setan itu sebetulnya nggak dibelenggu, cuman begini. Kebetulan ada ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika ada ketua MUI, sebelah kiri ketua MUI, sebelah kanan pimpinan pondok pesantren. Lalu saya ngomong gini, saya waktu ceramah di Cilengsi tadi, mulut saya rasanya terkunci karena ada kiai dan pimpinan pondok. Apakah mulut saya terkunci? Enggak, tapi rasa saya begitulah setan seakan-akan terbelenggu. Kata setan, aku ngelihat ibu-ibu yang sedang puasa tadi, aku rasa terbelenggu. Aku sudah ngajak dia ngobrolin tetangga, jiran, kawan, sahabat, nggak bisa. Katanya habis berbuka baru bisa. Jelas? Bro, brother, gimana kabarnya anak Syanu, tetangga Syanu, anak Cilengsi, begitu begini. Jangan bicara. Maka saat itu setan terbelenggu. Aku gak bisa nggoda dia. Terus gimana? Habis buka kita lanjutkan. Oke gitu. Yang ketiga, setan badannya terbelenggu, tapi lidahnya masih tetap alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu nggak jelas, paketnya habis. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang kutahan. Dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sedikit-sedikit aja. Astaga. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, belum suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM nih, gimana? Nanti habis maghrib kita sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air 1 gayung. Abang bangun apa tidak? Ini udah mau azan semua. Tak jelas bagaimana kapten mana pasukan. Ambil air Pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah ibu. Bangun. Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Yang pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta.
usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa bang menangis? Adikku ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan, jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam adinda? Apa isinya? Kau belahlah kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar. Dan dia berdoa, doa yang dia panjatkan. Dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit sudah tumbang dulu. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumbang-tumbang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak sholat saya lagi. Ustaz tak tarawih, udah tahun lalu udah siap dah. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tuh dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak loh, sekarang 2500. Ibadah apa saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi? Ibadah apa yang saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi istri solehah? Apa yang perlu dilakukan seorang istri kalau suaminya sudah meninggal dunia? Nabi masuk ke dalam surga. Waktu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Ternyata yang di belakang Nabi waktu masuk surga itu perempuan. Lalu dia nanya, kamu siapa? Kok bisa di belakangku? Aku adalah perempuan yang suamiku meninggal dan aku merawat anak-anak yatim sampai aku mati bertemu dengan suamiku. Ternyata istri yang setia menjaga anak-anaknya, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya di surga dan dia masuk setelah Nabi Muhammad SAW. Saya punya istri saya punya emak, mertua saya. Emak mertua saya punya emak, nenek. Nah, nenek ini menjaga 11 anak yatim. Karena kakek meninggal, 11 anak yatim dia jaga sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Tapi bukan berarti ibu yang kebetulan suaminya meninggal lalu menikah salah. Enggak salah. Ini cerita, jangan cepat ambil kesimpulan. Enggak salah.
Karena kalian hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun setelah 4 bulan 10 hari, walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, nunggu arba'ata ashhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari. Jadi kebetulan suami meninggal Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 Juli, yang lain sudah bisa maju. Kau mau minang dia? Iya, kenapa? Karena aku suka lagu. Apa judulnya? Ku Tunggu Janda. Tapi anaknya 4. Lah aku suka juga lagunya apa? Beranak Ampek dan Nanti Juga. Nah, jadi kalau mau menikah baik, nggak salah. Tapi kalau saya nggak bisa Pak Ustadz berpindah ke lain hati, maka surga bagi. Saya nggak mau mendikte ibu, mau pilih yang mana? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan, saya nggak mau menjudge orang. Silakan pilih. Kalau mau menikah lagi, pilihlah orang yang kira-kira menguatkan hati ibu, menjaga ibu, merawat, yang bisa jadi imam. Tapi kalau dia genderuwo, dunia nggak dapat, akhirat melarat, bagus hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang baik, soleh, ganteng, kaya, ngapain dia nyari janda? Tapi yang namanya jodoh bisa aja. Kalau ada yang model begitu, jangan terhalang untuk menikah. Nggak dilarang oleh agama. Jelas? Nah, sementara belum ada imam, maka jaga diri. La takhda'na bil qaul. Jangan ngomong mendayu-dayu, suara lemah gemulai, mendesah-desah. Mana tahu ada orang salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan, waalaikumsalam. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki siap mendengar suara yang semriwing itu. Saya heran, saya sampai sekarang heran, kenapa lah suara perempuan di pesawat, di airport itu selalu dibuat ladies and gentlemen. Kenapa lah mesti? Nggak bisa rupanya kalian bersuara ladies and gentlemen, kepala bekudis, tempel semen. Kenapa mesti mendesah-desah kalian di situ? Membuat orang error aja. La tahda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang nggak tahan mendengar suara perempuan mendayu, mendesah, lemah gemulai, dia langsung error. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Satu ruangan kerja, makan siang bersama, jalan ke sana, minta antar pulang. Ingat, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada yang mulai ganggu-ganggu karena tahu suami sudah meninggal di WA, kamu cantik deh. Dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan ayahmu, dan dia mengirim itu ke WA-mu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Nih, karena dia udah mulai mau ganggu-ganggu. Kebanyakan perempuan merasa ini laki-laki perhatian, padahal laki-laki ini jahat, hantu, setan dia. Kenapa Ustaz emosi? Ya udah begini lama nggak ada air datang, emosi lah kita. Nah, yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Jangan musafir kalau tidak ada mahram. Terus kalau pergi umroh Pak Ustadz, boleh. Karena di situ perjalanannya aman, ada polisi, ada security, ada perempuan-perempuan yang aman, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada mutawib. Pacaran sama mutawib. Tidak ada. Heboh pacaran sama mutawib. Pagar makan tanah lapang. Apalagi berikutnya, jangan pakai gelang kaki yang kalau
pijakkan ke tanah. La yadribna bi arjulihinna, jangan kau pakai gelang kaki kalau kau berjalan. Kerincing, 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 kerincing. Itu kata-kata kiasan. Itu mulai kerincing. Apa maksudnya memakai gelang kaki kerincing-kerincing? Maksudnya mencuri perhatian. Pakai jilbab biasa aja, pakai baju biasa aja, pakai biasa aja. Jangan yang mencari perhatian. Pakai sepatu tumitnya 15 cm, kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang cemas. Ay, pakai jilbab, pakai punuk onta di atas. Punuk onta, kalau dia berjalan macam punuk onta punya. Kalau hanya sekedar rambutnya panjang diikat pakai karet, nggak apa-apa. Itu karet bekas gula sama minyak, diikatkan nggak apa-apa. Karena kalau nggak diikatkannya pas dibuka menggerabang. Nah, maka nggak apa-apa. Yang kelima, la tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi muka saya pucat Pak Ustadz. Kalau saya pakai bedak warna kulit, mengembalikan ke bentuk asal boleh. Karena asalnya memang hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Boleh. Tapi kalau merubah itu yang nggak boleh. Karena kalau dia nggak pakai bedak warna kulit, mukanya pucat. Bukan putih, pucat. Ketemu di bawah dekat toilet. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Janganlah mengada-ngada. Ini kadang perempuan ini ku kasih tahu sama kalian ya, anak muda. Jangankan sama kalian, Tuhan pun dia nggak percaya. Sudah bagus dikasih alis, dikecilkan. Sudah bagus dibuat melengkung, diluruskan. Sudah bagus bibir dibuat begini, ditebalkan. Disuntikkan tak apa-apa gitu. Apa lagi? Fitnah hitam. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, membakar, mencukur. Sudah bagus-bagus, dicukur. Ditengoknya di cermin, dia pun takut. Dia pun takut. Kawan nelpon terus, aku udah di depan nih, kita berangkat ya. Aduh gimana nih? Untunglah ada spidol whiteboard. Memang papa memberikan solusi terhadap masalah. Dipakaikan spidol whiteboard. Mau acara bukber ini, mau bukber. Sampai di tempat bukber itu rupanya orang rame, kipas mati. Meleleh. Meleleh, panas ya Jeng ya. Iya, panas, berserak lah bisa. Kemana-mana perginya. Setiap jumpa orang senyum, kita senyum. Orang senyum, rupanya yang disenyumkan orang kita. Pulang ke rumah, habis sholat tarawih, habis bukber, pulang ke rumah. Apa? Lampu belum hidup, dibuka sama suaminya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kok nggak pergi? Katanya hantu bulan Ramadan diikat katanya. Ini kok lepas? Aku binimu katanya. Memang kalau lapar ini bawaannya mau ketawa aja memang. Bagaimana hukum mencari rezeki dengan cara menyingkirkan teman kerja? Ini kalau saya lihat ini bukan bertanya, ini mau menyindir ini. Saya ikut tes dosen bahasa Arab, test of Arabic language, foreign language, lulus. 200 soal tes potensi akademik, lulus. Tes mengajar, lulus. Audisi dengan 4 guru besar, lulus. Tinggal lagi bertemu dengan orang paling nomor 1 di kampus. Saingan 2, saya 1 lagi. Datang orang ngajak saya, ayo kita silaturahim sama pejabat man. Saya bilang sama mak saya, mak, ya
aku mau silaturahim sama pejabat, mau bilang bahwa aku S1 Mesir, S2 Maroko, aku bahasa Arab, begitu begini begono. Kata mak saya, kalau lulus kau gara-gara kau melobi pejabat itu, sebetulnya yang pantas lulus orang yang satu lagi itu, makan haram kamu. Mendengar cakap dia saya takut, akhirnya saya enggak lobby itu, saya serahkan sama Allah, akhirnya saya lulus juga. Bayangkan kalau saya singkirkan dia, padahal yang layak lulus sebetulnya dialah yang layak sebetulnya, tapi karena saya lobby lulus saya, maka gaji saya haram, uang sertifikasi haram, pensiun haram, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, haram semuanya. Nauzubillah. Jangan makan haram, jangan belah bambu, pijak satu angkat satu, jual beli bisnis hindari 3. Yang pertama ghish, tipu. Yang kedua zulm, aniaya. Yang ketiga gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Nauzubillah. Kertas terakhir terkait riba. Riba itu kalau ada penambahan biaya jika kita ingin berutang atau itu dilarang. Benar nggak ya Pak Ustadz? Di bank syariah atau di pegadaian tetap ada penambahan biaya dan lain-lain, yang bagaimana itu Pak Ustadz? Bank syariah tidak boleh buka kalau tidak ada dapat fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, Kiai Haji Khalil Nafis. Barulah BCA syariah, HSBC syariah, dan lain-lain syariah itu baru boleh buka. Dan dia mesti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, barulah dia boleh. Lalu penambahannya itu apa Pak Ustadz? Nah, ini agak jelimet sedikit. Ini kira-kira kalau saya jelaskan nih masih konsen? Masih? Saya nggak konsen lagi. Saya datang ke Adrian Bank, Bang Adrian Bank. Lalu saya bilang, Pak Adrian Bank, ya saya mau pinjam uang. Berapa Pak Ustadz? 100 juta. Beliau kasih 100, nanti bayarnya 120. Yang 20 itu apa namanya? Riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Tapi jangan gara-gara ini kamu riba sekarang ya. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu riba. Dah konvensional Arab. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. Ternyata ada satu masjid di Tangerang Selatan itu yang dulu pernah punya aset 8,7 miliar untuk memberikan bantuan-bantuan. Mereka sudah berubah, tidak hanya sebagai masjid tapi sudah jadi Bank MRBJ Syariah namanya. Amin. Ragu pula orang nih mengaminkan. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. MRBJ Syariah, saya mau minjam uang 100 juta. Haram minjam uang, bayar uang. Karena uang dengan uang bertambah riba. Ustadz, untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu solusinya begini. MRBJ membeli mobil itu cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Punya MRBJ. Lalu MRBJ menjual ke saya dengan angsuran. Saya yang nggak ngerti merasa sama, sama aja. Kemarin waktu di Adrian Bank nambah juga, ini dengan MRBJ nambah beda. Dengan Adrian Bank nambah uang dengan uang, dengan MRBJ uang dengan barang. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Jelas? Itulah sampel contoh pada bank syariah. Tapi kenyataannya bank syariah nggak ada beli mobil Pak Ustadz. Namanya taukil. Ini uang kami bank, jual belinya kami wakilkan ke bapak. Bapak yang membeli mobil. Jadi di situ ada akad. Ribet Pak Ustadz, makanya nggak usah dipikirkan. Kan udah aku bilang tadi. Kadang jamaah ini kalau masalah agama ini dia mau detail
dalil. Padahal waktu disebutkan dalilnya pusing juga dia. Kenapa orang ketika masalah mobil dia nggak mau detail? Mobilnya rusak, dibawanya ke bengkel, diserahkannya aja. Kenapa nggak pernah nanya bengkel yang mana kabelnya, yang mana aliran listrik? Kenapa nggak pernah kau tanya? Kenapa waktu handphone rusak kau kasih ke servis kau nggak tanya? Kenapa dalam masalah agama ini kau tanya betul Ustaz itu mana dalilnya? Mazhab apa? Sumbatkannya cocoknya nih ke mulutnya. Jadi dalam masalah agama ini serahkan kepada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kenapa waktu naik pesawat nggak kau ketuk pintu pilot itu nanya, Pak pilot ini matic atau manual? Serahkan aja kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam masalah ekonomi syariah itu yang mengeluarkannya namanya Dewan Syariah Nasional. Tapi adik-adik anak muda yang mau detail, ya nggak salah kalau mau bertanya dalilnya apa, dia mau ilmiah. Tapi bagi yang nggak mau, terima saja fatwanya. Maka Bank Syariah Nasional yang ada di Indonesia, BSI, Muamalah, itu semua sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bank syariah ternyata tidak syariah. Ternyata dia buat bank sendiri yang bunganya lebih tinggi. Ustaz tahu dari mana? Saya ini tahu, saya semua. Saya kan ada intel-intel saya. Saya tanya, itu orang-orang yang mengatakan tidak syariahnya bank syariah itu kemana jamaah dia duitnya? Mereka punya bank sendiri Pak Ustaz. Oh, udah cukup. Pantasanlah dia nyerang bank syariah. Rupanya dia nggak mau jamaah itu nabung ke bank syariah. Bank syariah ini kita yang menghidupkannya. Kalau nggak kita hidupkan, mati bank syariah ini. Tahu berapa sekarang perkembangan bank syariah Indonesia? 7%. Padahal kita kan mayoritas. Makanya saya kalau diundang ceramah di bank-bank konvensional tuh saya gas aja. Bank konvensional, pegawainya, direkturnya, yang menabungnya makan haram, riba, saya bilang. Makanya saya kalau udah diundang di bank konvensional pasti nggak diundang lagi. Sakit hati orang itu. Saya bilang lagi Ustaz itu tadi. Makanya beralihlah ke bank syariah. Silakan mau ke BSI, mau ke bank muamalah, yang penting bank syariah supaya bangkit bank syariah di Indonesia ini insyaallah. Ustadz izin bertanya, saya terlambat sholat isya, sedangkan sholat tarawih sudah dimulai. Dalam kondisi tersebut, mana yang harus didulukan? Sholat isya dulu atau sholat tarawih? Hebatnya jamaah Cilengsi, belum jawab Ustadz, sudah dijawabnya duluan. Ini nunjukkan jamaahnya sudah ngaji. Nggak ada sholat tarawih sebelum isya. Sholat isya dulu. Jadi kalau sampai masjid, tanya teman-teman, sudah isya? Belum? Ayo sama-sama kloter 2 sholat isya, selesai sholat isya baru ikut tarawih. Rokaatnya yang kurang ditambah, kalau ada kawan nambah, kalau enggak sendirian. Sholat tarawihnya sah, witirnya nanti ditutup di akhir. Enggak ada sholat tarawih sebelum isya. Isya dulu baru tarawih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Udah jelas itu dah. Konon katanya selama Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa terkadang ada saja bisikan-bisikan setan untuk berbuat maksiat? Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Maknanya 3. Berapa maknanya? 3. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, setan dibelenggu supaya manusia sadar kalau ada yang nakal, yang jahat, berarti itu bukan kejahatan setan, memang manusianya jahat. Sekarang semua salah setan. Suami nggak sholat, salah setan. Suami selingkuh, salah setan. Kata setan, aku udah lama nggak nggoda dia, aku udah pensiun, kata setan. Malah dia lebih setan dari aku kan. Sesama setan dilarang saling menggoda. Aku aja tergoda sama dia, kata setan. Jadi makna yang pertama, manusia itu sadar bahwa di Ramadan ini yang berbuat salah itu adalah dirinya sendiri. Makna yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, katanya setan itu sebetulnya nggak dibelenggu, cuman begini,
Kebetulan ada ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika ada ketua MUI, sebelah kiri ketua MUI, sebelah kanan pimpinan pondok pesantren. Lalu saya ngomong gini, saya waktu ceramah di Cilengsi tadi, mulut saya rasanya terkunci karena ada kiai dan pimpinan pondok. Apakah mulut saya terkunci? Enggak, tapi rasa saya begitulah setan seakan-akan terbelenggu. Kata setan, aku ngelihat ibu-ibu yang sedang puasa tadi, aku rasa terbelenggu. Aku sudah ngajak dia ngobrolin tetangga, jiran, kawan, sahabat, nggak bisa. Katanya habis berbuka baru bisa. Jelas? Bro, brother, gimana kabarnya anak Syanu, tetangga Syanu, anak Cilengsi, begitu begini begini. Jangan bicara. Maka saat itu setan terbelenggu. Aku gak bisa nggoda dia. Terus gimana? Habis buka kita lanjutkan. Oke, gitu. Yang ketiga, setan badannya terbelenggu, tapi lidahnya masih tetap alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustadz Somad itu nggak jelas, paketnya habis. Saya seorang pedagang makanan. Yummy. Sekarang kan bulan puasa, betul? Apa hukumnya orang puasa tapi jualan untuk orang yang nggak puasa? Boleh berjualan untuk orang yang tidak puasa. Satu, musafir jarak kosor sholat 82, 89, 90. Makanya kalau ada yang mau beli, saya mau beli nasi berapa kilometer? Oke, yang kedua, pembelinya siapa? Pembelinya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, orang-orang yang nggak sanggup puasa, yang bayar fidyah karena tua renta. Datang bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf supaya ibu kita umur 70, 80 nggak sanggup puasa, boleh. Makanya kita tanya, saya mau beli nasi KTP? Boleh. Yang ketiga, siapa dia? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sakit akut, yang nggak bisa puasa karena sakit mah akut, karena buah pinggang ginjalnya sudah dicopot, karena penyakit gula darah tinggi nggak bisa puasa, menggigil, karena penyakit mah, maka dia nggak bisa puasa. Maka kalau dia mau beli, saya mau beli nasi, surat keterangan dokter. Tapi kalau dia berikan kepada orang yang tidak puasa, tidak ada alasan, maka dia ikut berdosa besar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari maksiat ini, insya Allah. Jualnya untuk takjil, beli takjil jam 9 pagi. Yang namanya jual takjil ya jam 4 habis asar, pagi beli takjil. Beli takjil pak, takjil. Kau buka jam berapa? Saya puasa setengah hari. Pak Ustadz, kalau ada suami mempertanyakan uang belanja yang sudah diserahkan ke istri, hukumnya gimana? Tenang, cooling down, tenang. Karena bulan puasa ini gula darah turun, emosi naik. Suami yang mempertanyakan uang belanja kemana aja, bayar token berapa, bayar listrik berapa, sekolah anak berapa, beli bawang berapa, harga cabai berapa. Mungkin suami ini dulu pernah ikut tes di Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan. Dia nggak mau ada kebocoran APBN, apalagi sekarang efisiensi. Itu saya husnuzon saja. Tapi kalau dia begitu terus, padahal ibu orangnya sudah hemat, berarti dia bakhil bin medit bin kikir bin pelit. Kita doakan supaya hatinya terbuka untuk lebih baik ke ibu lagi, insya Allah. Amin. Hak ibu ke suami ada 5. Pertama, makan. Ibu udah dikasih makan, berarti nggak puasa. Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Sudah.
Yang ketiga tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Dah. Yang keempat pendidikan. Mestinya suami ibu mendatangkan guru ngaji ke rumah, tapi karena dia nggak mampu, akhirnya ibu diizinkannya ke masjid mendengarkan tausiah, sholat maghrib, tarawih. Habis tarawih ada kultum. Itu semua sebetulnya tanggung jawab suami. Yang kelima, perhatian. Ibu sudah diberikannya perhatian? Tidak. Makanya bapak beri istri perhatian. Istri yang kurang diperhatikan suami, dia akan mencari perhatian orang. Berilah mereka perhatian, Pak. Kalau bisa memberikan perhatian uang, bagus. Perhiasan, bagus. Perempuan itu suka surprise, kejutan. Kalau belum bisa dengan materi, berilah perhatian dengan kata-kata yang indah. Maka katakanlah kepada dia, mana kopi AA bidadariku? Waktu buka puasa dia tanya, gimana buburnya mas? Manis. Bubur ini terlalu manis karena ada kamu. Kamu bisa nggak ke dapur sebentar? Kamu bisa nggak ke dapur sebentar? Kenapa? Karena kalau kamu terlalu lama di sini nanti aku kena diabetes. Saya pun nggak pernah ngomong gitu ke istri saya. Laki-laki ini berat untuk berkata-kata, betul nggak Pak? Saya ini mewakili laki-laki Pak. Kalau ada suami ibu yang ngomongnya kasar, keras, itu sebetulnya hatinya lembut selembut sutra, cuman nggak connect sama lidahnya. Makanya ibu zikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif artinya engkau yang maha lembut. Ya Latif, ya Latif. Makanya kalau suami ngomong, apa ini, mana makan? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, yang maha lembut. Lembutkanlah lidah suamiku ini ya Allah. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Setelah azan subuh, saya biasanya gosok gigi dan tanpa sengaja mual dan muntah. Apakah hal tersebut membatalkan puasa Pak Ustadz? Muntah membatalkan puasa. Maka orang yang batal puasanya, dia mesti ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Usahakan gosok gigi sebelum imsak supaya tidak datang was-was ragu-ragu. Gosok gigi sebelum zuhur mubah. Gosok gigi setelah zuhur makruh. Kenapa? Apalagi yang ada perasa-perasanya, ada mentolnya. Gosok gigi jam 2 siang, habis gosok gigi keluar salju. Saya gosok gigi sebelum imsak tadi. Habis itu saya menghindari karena saya takut was-was. Kumur-kumur boleh, kumur-kumur boleh. Kalau kumur-kumur pakai es pokat, kau bertanya atau nyari gara-gara? Nah, maka semua yang merusak kita hindari. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita. Tak terasa hari ini sudah hari yang ke-10. Sebagian saudara kita sudah hari yang ke-11, tapi ada juga beberapa kawan kita baru mulai hari ini. Kita doakan dia istiqomah insyaallah. Saya mau nanya dan mohon solusi. Bagaimana hukumnya ketika bulan puasa kita sudah berusaha menahan hawa nafsu dari paparan di sosial media? Karena seringkali muncul di dalam Instagram, Facebook, TikTok yang menjurus ke maksiat, tapi tidak tetap diklik secara naluri. Mana ada? Apa pula kau klik? Enggak ada tuh. Ingat pesan Sayyidina Ali. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan kau iringkan satu pandangan ke pandangan berikutnya. Waktu itu belum ada sosial media. Maksudnya kalau lagi nongkrong atau di jalan atau di pasar,
terlihat sesuatu, jangan diperturutkan, terlihat langsung. Yang terlihat pertama itu sedekah. Tapi jangan tak berkedip. Begitu juga kalau dia lewat, langsung lewatkan. Lewat. Suami saya gitu Pak Ustadz, pengakuan seorang ibu-ibu. Begitu dia di samping saya, lewat semua. Pas saya pergi, lama tak lewat-lewat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Adakah hal yang dihukumi sunnah berubah menjadi makruh apabila dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan? Ada perbuatan yang sunnah menjadi makruh. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi, sunnah. Tapi kalau gosok giginya setelah zuhur menjadi makruh, apalagi pakai pasta yang terasa seperti di kutub utara, keluar salju, fresh, jangan. Saya sendiri baik sebelum zuhur dan setelah zuhur tidak gosok gigi. Saya gosok giginya habis imsak, mau imsak atau setelah imsak, untuk menghindari ragu-ragu. Itu bagus. Kumur-kumur dihindari. Apalagi kalau kumur, Ustaz kumur-kumur boleh, kumur-kumur boleh. Kalau kumur-kumurnya pakai teh es Pak Ustaz, kau bertanya atau nyari emosi ini? Jika anggota keluarga kita menerima musibah suatu penyakit langka dan informasi dari dokter sampai saat ini belum ada obatnya, sejauh mana ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk tetap berusaha mencari kesembuhan sampai akhirnya pada kesimpulan ini adalah takdir Allah? Ada 3 kesembuhan. Yang pertama, Nabi menyuruh sahabat berobat ke orang namanya Haris bin Kaldah, alumni Fakultas Kedokteran dari Jandi Sabur, Persia. Itu dalil bahwa berobat medis, dokter. Yang kedua, berobat dengan herbal. Likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, berobatlah kamu. Di antaranya adalah habbatus sauda syifaun min kulida. Nanti pergi umroh, beli habbas sauda 1 kilo, bawa pulang ke rumah, 3 sendok makan, masak dengan 2 gelas air sampai mendidih sampai 1 gelas. 2 gelas, biarkan mendidih sampai 1 gelas, airnya diminum. Kalau nggak mau masak-masak, boleh pakai kapsul atau yang sudah jadi minyak. Tapi yang paling afdol yang dimasak itu, obat dari segala macam penyakit. Hadis tentang makanan tidak semua sahih. Ada juga yang hadis palsu. Al-bazinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuatnya tukang jual terong. Madu hadisnya dhaif, tapi boleh untuk fadail a'mal. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 al-asal wal Quran, berobat dengan madu. Waktu piramid itu dimasuki, ternyata ada cairan yang tidak busuk ribuan tahun di dalam gelas. Ternyata itu adalah madu. Cari madu yang asli, yang bagus. Lalu kemudian yang ketiga adalah ruqyah, membacakan ayat-ayat. 3 pengobatan ini dilakukan, tak juga sembuh, berarti Allah ingin memberikan syahid. Tapi setelah diobati, jangan suami sakit, abang nggak usah berobat ya, nanti kau mati syahid. Apakah betul sholat taubat yang setahu kami dijalankan bersamaan dengan sholat tahajud? Kami ada info sholat taubat lebih baik dilaksanakan antara sholat maghrib dan isya. Sholat taubat enggak ada waktu khusus, pagi, petang, siang, malam, kapan aja bisa. Tapi jangan sampai supervisor mencari di kantor, si anu kemana? Sholat taubat. Bekerja wajib karena digaji. Sholat sunat. Meninggalkan tempat kerja hanya untuk yang sunat, haram makan gaji buta. Maka kalau mau sholat sunat taubat malam, sholat sunat taubat bangun malam, sholat sunat wudhu, habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, habis itu baru sholat sunat hajat. Jangan witir lagi, karena habis tarawih tadi sudah witir. La witrani, nggak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu lah, apa lagi? Ini jamaah ini asal udah saya cerita sholat, selalu tanyanya ayat, macam hafal Quran aja. Kulhu itulah baca, apa lagi?
Amalan apa yang harus dilakukan selama bulan Ramadan untuk mewakilkan orang tua yang sudah tiada? Pertama doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Enggak hafal Pak Ustadz, pendek aja. Allahumma firlahu warhamhu. Enggak hafal Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Ampunkan dosa ibu bapakku, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Cuman kalau berdoanya dekat anak jangan kuat-kuat, ketahuan dia hafal, kita enggak hafal. Dua, sedekah. Sedekah ini saya belikan nasi untuk almarhum pahalanya sampai. Tiga, baca Quran. Hataman Quran, hadiahkan pahalanya. Ya Allah, bacaan Quranku ini untuk almarhum sampai. Apalagi zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk almarhum sampai. Apakah wanita yang lagi haid tetap boleh membaca Quran dan berzikir serta ikut iktikaf di masjid? Perempuan sedang halangan tidak boleh melakukan 7 hal menurut mazhab Syafi'i. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, enggak boleh bawa Quran, enggak boleh megang Quran, enggak boleh baca Quran, enggak boleh tawaf, enggak boleh iktikaf. 7. Kalau ada ustadz yang membolehkan, berarti bacaan dia lebih banyak daripada saya. Berarti dia lebih hebat daripada saya. Ada yang lebih hebat dari saya? Sombong kali saya sama dia. Beda mazhab berarti. 7 nggak boleh. Nah, maka boleh perempuan baca Quran, syaratnya 2. Yang pertama, dia hafal Quran mau ngulangi hafalan dalam hati. Kalau ada istri bapak diam aja. Dia hafal Quran, berarti dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia diam, dia nggak hafal Quran, berarti kurang belanja. Yang kedua, guru yang ngajar murid, tapi ngajarnya jangan baca lanjut, baca potong-potong. Ya ayyuha, alladzina amanu, boleh, karena guru untuk ngajar. Terus kami yang berhalangan ini amal untuk kami apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Saya nggak mau yang pakai nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya nggak mau yang pakai suara dalam hati. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku kuisi salawat? In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau setengah hari kuku isi selawat? In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau kujadikan 1 hari ku ini kuisi dengan selawat? Yukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka. Segala keinginanmu dipenuhi ke Allah dan segala dosamu diampunkan Allah. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa hukumnya boleh perempuan, seorang istri dan ibu 1 anak masih umur 3 tahun kalau sholat tarawih sendiri di rumah Pak Ustadz? Anak tidak ada yang nungguin, kadang suami masih berada di kantor. Ibu sholat tarawih, kakak sholat tarawih saja di rumah. Anaknya ya kalau dikunci pintu takut dia lari keluar, kunci sholat situ. Allah, kasih tahu sama dia jangan pergi jauh-jauh ya, seperti bapakmu. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz, kulhu lah apa lagi? Dah salam 2 rakaat, tegak lagi. Enggak pakai solawat, enggak pakai zikir. Solawat subhanal malikil ma'bud, solawat zikir itu sunat. Kalau tidak dilaksanakan solatnya sah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Datang sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Solat dari maghrib sampai dari isya sampai subuh 1 malam, ayatnya kul huwallah enggak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi karena Nabi enggak pernah melakukan itu. Jangan-jangan ini bid'ah. Ya Rasulullah, ya Qatadah bin Nu'man itu ayatnya kul huwallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Dia sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali malam ini. Laksanakan nanti malam. Hadisnya di mana? Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih Pak Ustaz? Sahih hadisnya tentang ayat kul huwallah. Yang bisa ayat-ayat lain bagus. Kawan saya kemarin Yasin Pak Ustaz.
Bagus. Yasin. Allahu Akbar. Saat sholat sunat 4 rakaat 1 salam, apakah rakaat 3 dan 4-nya baca surat pendek juga? Sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunat siang dan malam 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Begitu yang saya baca. Kalau ada orang yang membuat 4 rakaat 1 salam, berarti bacaannya lebih banyak dari saya. Kitabnya lebih hebat. Setelah saya baca dari ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, ulama Mesir, apalagi Syekh Ali Jum'ah, Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, semuanya mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau sholat witir 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat sah. Di masjid tempat saya 3 rakaat 1 salam. Rakaat yang ketiga rakaat kedua tidak pakai tasyahud awal supaya enggak sama dengan maghrib. Jika kita habis subuh kemudian tidur lagi dan ternyata mimpi basah, apakah puasa kita batal? Puasanya sah karena mimpi itu bukan kehendak. Ada sifatnya kehendak yang tidak makan tak makan. Ini air, ini kita. Kalau kita minum batal, kalau kita tak minum tak batal. Berhubungan tidak berhubungan, itu kehendak kita. Ada yang di luar kehendak kita, mimpi. Mimpi itu banyak orang yang mau mimpi, tapi mimpi. Orang mau SD selalu minta mimpi, tak mimpi. Ada orang tak mau mimpi, dia mimpi. Mimpi bukan kehendak kita. Maka andai terjadi, mandi saja, puasanya sah. Diterima tidak jikalau kita puasa, tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh. Setelah azan subuh baru mandi junub. Karena kesiangan. Akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar. Sepakat seluruh ulama di berbagai negeri ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah. Sawa'un kana min ihtilamin aw jima'in. Apakah dia junub itu karena sebab ihtilam mimpi basah atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Kenapa apabila perempuan datang halangan wajib menggantikan puasa, tetapi kenapa ketika sholat tidak wajib menggantikan puasa? Sebulan berapa kali datang? Sekali. Kalau disuruhlah perempuan menggantikan sholat, maka amat sangat berat beban bagi perempuan. Apalagi perempuan zaman sekarang mengurus anak, mengqadha sholat karena datang bulan, mencari nafkah pula lagi. Suami di pula KDRT. Perempuan yang dijadikan dari tulang rusuk sekarang berubah jadi tulang punggung keluarga. Jadi perempuan hanya disuruh mengqadha puasa karena setahun cuma 7 hari. Tapi kalau disuruh dia mengqadha sholat setahun 7 kali 12, berarti 84 hari, memberatkan. Ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kamu kemudahan bukan kesulitan. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, dalilnya hadis Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shalah wa lam nu'mar, kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Mana papan tulis tadi? Saya tausiah, datang satu orang, Ustaz, tidak ada itu qada salat. Tak ada itu qada salat, Pak Ustaz. Kenapa kau bilang tak ada qada salat? Ini dalilnya. Ustaz mengatakan sholat mesti diqadha. Ya,
Menurut saya tidak perlu, karena saya dapat hadisnya sahih. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Jelas kan? Jelas. Habis itu saya tanya, kami di situ siapa? Pokoknya kami lah Pak Ustaz. Kau tahu ini ucapan siapa? Tidak, ini ucapan Aisyah. Ini ucapan Aisyah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Kau Aisyah apa Abdullah? Kami maksudnya kami perempuan. Kami perempuan disuruh mengqadha puasa, kami tidak disuruh mengqadha salat. Dijelaskan dalam hadis. Maka penjelasannya hikmahnya karena puasa tak banyak, cuma 7. Sedangkan ini Allah tidak mau memberatkan. Yuridullah. Makanya kalau membaca itu full tahu ucapan siapa. Bukan kami perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Aku laki-laki Pak Ustaz. Berarti kau tak masuk dalam. Kenapa ketika witir rakaat terakhir dibaca 3 surat? Apakah boleh diganti dengan bacaan surat lain? Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, permanen pula. Jangan pakai lagi. Semua ini permanen. Ini pun permanen juga. Musibah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Dah, berapa kotak? Perintahnya kuat, perintahnya tak kuat, larangannya kuat, larangannya tak kuat, tak disuruh, tak dilarang. Yang makruh jangan kau naikkan ke haram. Yang sunat jangan kau naikkan ke. Yang wajib jangan kau turunkan ke sunat. Yang haram jangan kau turunkan ke. Nah, membaca sabbihis, kuliah, kulhu, itu masuknya kemana? Paham? Cemana kami bisa tahu ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini sunat muakkad? Fikih Islam Sulaiman Rashid, pesan ke Al-Padino. Tak tahu harga, kalau saya dulu beli 40.000. Masih. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat mu'ad. Jelas. Fikih Islam terlengkap paling bawah pakai bahasa Indonesia. Ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Mesir, 9 tahun, spesialis mazhab Syafi'i. Pulang ke Indonesia 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat dari Al-Azhar. Dari Lampung. Tamat dari Tawalib penampaknya. Sebelum itu ada lagi, 1925. Namanya Syekh Mahmud Yunus, spesialis bahasa Arab. Mahmud Yunus. Hebat-hebat orang Indonesia. Di zaman Belanda bisa orang untuk ke Mesir. Kita udah merdeka, ke Jakarta pun susah.